Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini, walaupun masih dalam masa pandemi, kita dapat kembali berkumpul untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA untuk mentadaburi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu janji yang diingkari. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian, apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ustadz, silahkan cantumkan pertanyaannya melalui chat, dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini kurang lebih sekitar 15-20 menit. Langsung saja kami persilakan Pak Ustadz Ali Nurdin untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, kita buka kaji kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tema kita sore ini adalah janji yang diingkari. Nah, janji yang mana nih yang diingkari? Nah, ternyata persoalan mengingkari janji ini bukan sesuatu yang baru ya, bukan menjadi populer ketika ada judul lagu kau yang berjanji kau yang mengingkari, bukan. Tapi sejak masa awal adanya Allah menciptakan manusia, manusia punya potensi untuk mengingkari janji. Nah, sebagai kelanjutan dari tadabbur kita di Al-Baqarah kemarin ayat 182, ayat yang ke-82. Nah, kali ini ayat yang ke-83. Nah, ayat inilah yang menjelaskan tentang janji Bani Israel kepada Allah yang kemudian mereka ingkari. Nah, isi janjinya apa saja? Rinciannya mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah 2 ayat 83. Wa idza khadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Iya, yang pertama janji Bani Israel itu adalah komitmennya untuk hanya menyembah Allah alias bertauhid. Gitu ya. Inilah karena memang dakwah seluruh nabi itu sama, yaitu menyampaikan pesan tauhid dan hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Itulah ajaran ataupun janji semua nabi, tidak ada bedanya. Jadi dalam konteks ini, kenapa semua nabi punya pesan yang sama dalam keyakinan, yaitu apa? Yaitu agar manusia hanya menyembah Allah, hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat beberapa contoh ayat yang menginformasikan hal ini. Misalnya kita lihat di surah Al-Baqarah juga, ayat yang ke-132 misalnya. Dalam kasus ini Nabiullah Ibrahim berwasiat kepada putra-putranya, juga keturunannya. Apa wasiat Nabi Ibrahim? Wasiatnya tidak menyangkut masalah harta benda, wasiatnya tidak menyangkut masalah jabatan, tidak menyangkut masalah hubungan sosial, tapi menyangkut hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu,
maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya, jangan kamu mati wahai anak-anak keturunanku kecuali sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim. Umumnya pesan Nabi para nabi sebelum Nabi Muhammad itu menyebut dengan kata muslim ya. Sedangkan kata Islam atau agama Islam itu kemudian dikukuhkan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan Allah yang pesan bahwa itulah hakikat agama, yaitu ketundukan mutlak yang kemudian sempurna dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat contohnya misalnya di surah 21 ya, surah 21 ayat yang ke-25. Dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Iya, itulah mengapa dalam sepanjang sejarah kemanusiaan di mana Allah mengutus para rasul, Bapak Ibu, kesemuanya menyampaikan pesan tauhid dan melarang untuk berbuat syirik. Ya, melarang untuk perbuatan syirik, yaitu perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun nabi yang pernah Allah utus pasti membawa tugas yaitu menegakkan prinsip tauhid dan mencegah perbuatan syirik. Sehingga kalau Al-Qur'an juga menegaskan berulang-ulang bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi dosa selain syirik boleh jadi akan diampuni. Khusus untuk dosa syirik, untuk bisa diampuni, hanya ada satu jalan, yaitu apa? Bertaubat. Mari kita lihat contoh misalnya bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik, itu disebut di surah nomor 4, ya, surah nomor 4, surah An-Nisa, pada ayat yang ke-48 contohnya. Di ayat ini Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Iya, ini ya yang kenapa Al-Qur'an juga mengatakan bahwa sesungguhnya perbuatan syirik itu sungguh kezaliman yang besar. Maka wajar kenapa yang diciderai, yang nodai itu adalah kesucian Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa sekian banyak ayat ibadah keseluruhannya mengindikasikan di samping ketundukan juga penyucian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh bertasbih. Hakikatnya menyucikan Allah dari segala bentuk atribut yang buruk. Maka siapapun yang kemudian berbuat syirik disebutnya itu kezaliman yang besar. Mari kita lihat contoh misalnya di surah nomor 31, surah Luqman, ayat yang ke 13 ya. Allah berfirman di ayat ini, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya, baik. Tadi kita singgung bahwa ada dosa yang tidak diampuni yaitu dosa syirik. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menambahkan satu lagi jenis dosa yang juga tidak diampuni oleh Allah kecuali bertobat, yaitu apa? Dosa yang dipamerkan, dosa yang dibanggakan. Nah, dalam bahasa Al-Quran atau bahasa hadis Nabi itu namanya al-mujahirun. Ya, mujahirun artinya dosa yang dibanggakan.
Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan, seluruh umatku itu akan diampuni dosanya. Ya, kecuali apa? Illal mujahirun, kecuali orang-orang yang membangga atau yang berbuat dosa tapi dia bangga, berbuat salah tapi malah dipamer-pamerkan. Semestinya orang berbuat salah itu menyesal. Orang berbuat dosa itu segera ingat bertobat. Lah kok ini malah dibanggakan, maka Allah nggak suka. Itu tidak akan diampuni. Baik, itu janji yang pertama. Kemudian janji yang kedua, Bani Israel di hadapan Allah berjanji akan berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini sekaligus sebetulnya juga bagian dari perintah dalam agama kita yang utama, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kita sering menyampaikan bahwa di dalam Al-Qur'an kita tidak temukan ayat yang memerintahkan agar orang tua menyayangi anak, misalnya. Tidak ada. Kenapa? Tidak usah pakai ayat, tidak usah pakai perintah dari Allah, setiap orang tua pasti sayang anak-anaknya. Ya kan? Dia akan rela berkorban untuk anak-anaknya. Tapi tidak selalu untuk sebaliknya, anak ke orang tua. Nalurinya apa? Nalurinya karena mungkin aktivitas kesibukannya pribadi atau dengan keluarga kecilnya yang baru, dengan pasangannya yang baru, seringkali mereka lupa untuk berbakti. Nah, Allah maka kemudian mengingatkan, jangan lupa. Ya, setelah kalian memang menunjukkan kepatuhannya kepada Allah, maka dalam hidup kita hendaklah juga kita lanjutkan dengan apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Maka gaya bahasa Al-Quran dalam hal ini selalu diikutkan begitu. Setelah perintah taat kepada Allah, juga diikuti perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Mari kita lihat contohnya misalnya di surah nomor 17, surah Al-Isra, pada ayat yang ke-23, Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba, dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sudah sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Iya, hendaklah, ini perintah secara khusus ya, hendaklah hanya beribadah menyembah kepada Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wabil khusus kalau kedua orang tua kita sudah mencapai usia misalnya usia yang sudah lanjut ya, tidak lagi memiliki kemampuan seperti ketika masih kuat gitu, tidak lagi bisa kadangkala mengurus diri sendiri pun sudah ya tidak sedikit yang sangat kerepotan. Nah, di saat seperti itulah tuntutan sekaligus tuntunan agama mengajarkan agar anak lebih fokus juga berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan seandainya ada seorang anak yang misalnya keyakinannya berbeda dengan orang tuanya, ini anak Muslim, mungkin karena dalam perjalanan spiritualnya kedua orang tuanya masih non-Muslim, misalnya begitu. Itu pun menurut Al-Quran, kita atau sebagai anak tetap diharuskan berbakti kepada orang tua, meskipun non-Muslim. Ya. Yang tidak boleh adalah menaati ajakannya untuk mengikuti akidahnya. Yang tidak boleh adalah ya murtad gitu. Tapi kewajiban berbakti tetap melekat. Ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan betapa memang ini satu bentuk amalan yang universal sifatnya. Allah menggarisbawahi, meskipun anak kedua orang tuamu itu agamanya non-Muslim, ateis, kamu tetap harus berbakti. No, itu. Coba kita lihat ya, surah 31, surah Luqman, ayat yang ke-15. Allah berfirman di ayat ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu,
maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya, jika keduanya memaksa kamu untuk murtad, mengikuti agamanya, maka jangan kamu taati. Tapi lanjutan ayatnya Pak, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Hendaklah kamu tetap berbuat baik kepada keduanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang wajar, dengan cara yang seharusnya kita berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, ini sekaligus sekali lagi menunjukkan betapa berbakti kepada kedua orang tua itu menjadi bentuk amalan yang istimewa. Sampai perintahnya itu diletakkan dalam level setelah perintah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau bersabda apa itu ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kepada kedua orang tua kita. Maka dalam hidup ini di antara hal yang penting menjadi niat, menjadi tujuan kita adalah bagaimana memperoleh ridhonya orang tua kita. Karena kalau orang tua ridho dengan hidup kita, maka insya Allah Allah akan ridho dengan kita. Ya, maka itulah pentingnya kita selalu berusaha membahagiakannya, menyenangkannya. Jangan sampai kemudian ada niat, ada sengaja untuk mengecewakannya, apalagi sampai memusuhinya. Na'udzubillah min dzalik. Wah, kalau dia jahat, Pak. Seandainya kita mendapat ujian, memiliki orang tua yang tidak ideal seperti yang kita harapkan, katakanlah mungkin ada kekurangan kehilafannya, tetaplah bersikap sabar, itu jauh lebih baik ketimbang konfrontasi bermusuhan. Karena seorang anak yang berkonfrontasi dengan orang tuanya, meskipun dalam posisi benar, itu tetap salah. Ya, meskipun dalam posisi benar kita, posisi kita benar, tapi kita musuhi orang tua kita, wah kita debat, kita marahi, tetap kita salah. Karena apa? Ya itu tadi, karena ini sebagai salah satu bagaimanapun darah orang tua kita, keringatnya itu mengalir ke seluruh hidup kita. Maka sabar atas kekurangannya, ya memaafkan atas kekhilafannya, dan tidak putus-putusnya mendoakannya, itu langkah terbaik untuk menunjukkan bahwa kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kadang mungkin anak muda karena merasa telah tinggi sekolahnya, telah luas pengalamannya, ya itu seringkali menganggap kecil orang tua yang mungkin orang kampung, nggak kemana-mana, itu dianggap orang desit. Desit itu deso sekali, itu desit namanya. Bukan hanya deso. Kalau deso itu kan orang biasa deso, tapi ini desit, orang sangat desa. Kemudian seringkali tidak diperlakukan secara bijaksana. Ini tentu sikap yang melampaui. Ya buat apa sekolah jauh-jauh yang nyekolahkan ya orang tuanya bagaimanapun. Kalau kemudian dia harus ingat bahwa seluruh hidupnya itu dulu bagaimanapun mengalir maksud saya, ya, mengalir ASI orang tuanya, keringat darah orang tuanya. Apalagi di Al-Quran seringkali diingatkan, ya kalau kita berbakti itu selalu diingatkannya apa? Betapa ibu kita itu ketika berjuang untuk hamil. Saya sih nggak ngalamin hamil ya, tapi paling tidak itu kan ya terasa bagaimana ketika seorang ibu itu hamil, melahirkan, menyusui, itu kan perjuangannya luar biasa, gitu ya. Sehingga ketika Rasulullah ditanya itu, ya Rasulullah, kepada siapa kami harus berbakti? Nabi jawab, nomor satu siapa? Ibumu. Yang kedua, ibumu. Yang ketiga, ibumu. Untung sahabat tuh nanya lagi. Yang keempat siapa Rasulullah? Kalau nggak nanya itu 3-0 skornya itu. Bapak nggak kebagian. Untung nanya. Jadi apa? Bapakmu. Jadi ibunya 3, bapaknya 1. Maksudnya baktinya ya, bukan jumlahnya. Itu jangan salah. Baik, itu janji yang kedua, yaitu terhadap Allah akan berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, janji itu berupa apa? Berbuat baik kepada kaum kerabat, wazil kurba. Ya, wazil kurba. Berbuat baik kepada kerabat. Setelah orang tua, maka prioritas berikutnya kita berbuat baik kepada kerabat kita. Apa yang dimaksud kerabat? Kerabat itu secara umum dipahami sebagai orang-orang yang memiliki hubungan darah dekat dengan kita, kerabat.
ya. Misalnya ya saudara kandung, kakak, adik, atau kemudian kalau dari orang tua ya kemudian yang dekat ya bibi, paman, ya, Pak D, Bude, dan seterusnya, itu masuk kategori dalam konteks kerabat kita. Dan itu dalam agama kita mendapatkan prioritas dari kebaikan-kebaikan yang ingin kita lakukan. Surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 215 itu Allah memberikan rincian lebih jauh lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Saya kira jadi alasan logis ya. Betapa perintah Al-Quran sangat logis, masuk akal sekali. Kenapa diperintahkannya setelah kepada kedua orang tua, kepada kerabat kita. Terlebih kalau kerabat kita itu tinggal tidak jauh dari kita. Maka itu berarti juga sebagai tetangga kita. Nah, dalam konteks ini, kenapa Al-Quran memprioritaskan itu? Karena mereka lah yang memang secara umum adalah orang-orang yang harusnya kita ikat persaudaraannya, kita kuatkan bentuk silaturahimnya. Itu ya. Jangan sampai kemudian kita mengabaikannya ya kalau kemudian kita ingin berbuat baik. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, kalau kita berbuat baik kepada kerabat kita, misalnya gitu, maka itu kebaikan-kebaikan yang tidak hanya bernilai kebaikan saja, tapi juga bernilai untuk menguatkan silaturahim kita. Nah, itu salah satu nilai strategis kenapa Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kaum kerabat. Nah, yang keempat, janji itu apa? Yaitu untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim. Nah, yatim ini siapa? Yatim itu bukan sekedar orang tuanya yang wafat ya, tapi ketika orang tuanya wafat itu dalam usia yang masih anak-anak, itu namanya yatim. Ya, kalau sudah kita berkeluarga, orang tua baru kita wafat, ya kita tidak menjadi dalam konteks ini tidak menjadi anak yatim, tapi menjadi ya kehilangan orang tua. Tapi yatim yang menjadi objek untuk selalu kita perhatikan mereka itu dalam usia belum sanggup untuk berusaha, kemudian penanggung jawab nafkah utamanya yaitu ayahnya, bapaknya wafat, itu namanya sebagai anak yatim. Al-Quran begitu banyak memberi perhatian terhadap anak-anak yatim ini, karena apa? Di situ ada semacam bentuk empati ya dari ajaran ini, karena apa? Pilar utamanya di mana tidak hanya kehilangan orang yang bertanggung jawab atas nafkah, tapi juga yang bertanggung jawab atas perlindungan, yang bertanggung jawab atas pendidikan, yang bertanggung jawab atas banyak hal yang itu menjadi kewajiban seorang. Maka sungguh tepat ketika agama mengajarkan untuk kita peduli terhadap anak-anak yatim, menyantuni anak yatim. Sampai usia berapa? Al-Quran menjawab diantaranya di surah nomor 4, An-Nisa ayat yang ke-6, ya, di mana ketika seorang anak sudah mencapai usia sanggup berusaha, ya kira-kira kalau sekarang sudah selesai kuliah atau ya selesai SMA yang mereka itu kemudian secara umum untuk mandiri bisa, maka itu berarti usia keyatimannya selesai. Gitu. Kita lihat surah 4 ayat 6. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu,
Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. Iya, ujilah anak itu sampai mencapai usia dia sanggup untuk berusaha, berarti layak untuk menikah. Ini menjadi menarik ungkapan ini ya. Kalau orang menikah tapi nggak mau berusaha itu masalah. Tapi secara wajar kalau orang itu sudah sanggup berusaha, maka sudah dapat untuk memberi nafkah terhadap dirinya, wajar kalau kemudian dia juga bisa menafkahi anggota keluarga. Nah, di saat itulah kemudian selesai status keyatimannya. Nah, poin kita sekali lagi yang menjadi problem di era sekarang itu Bapak Ibu, ada sebagian yang mengatakan banyak anak yang menjadi yatim meskipun ayahnya masih ada. Saya ulangi, banyak anak yang kemudian menjadi yatim meskipun ayahnya masih ada. Ini maksudnya apa ungkapan ini? Maksudnya adalah bahwa tidak sedikit di antara anak-anak kita itu tidak mendapatkan perhatian yang semestinya dari orang tuanya. Ya kan? Sehingga entah karena apa. Baik ketika ada di rumah atau nggak ada di rumah itu mungkin orang tuanya terlalu sibuk dengan berbagai macam hal di luar anak-anaknya. Maka kemudian suatu saat ada ini karya sindiran, ada anak SD kelas 2 dia gambar gitu. Gambar itu kemudian suatu saat ayahnya ada di rumah dipertunjukkan itu. Ini gambar apa, Dek? Ini kan gambar adik baru selesai. Ini siapa? Mama. Ini siapa? Mbak. Ini siapa? Ini kucing. Gitu. Kok ayah nggak ada? Ayah nggak pernah di rumah. Nggak ditulis, nggak terbayang sampai si anak ini. Nggak terbayang dalam benaknya kira-kira itu. Itu tentu kan satu hal yang kurang baik ya bagi pertumbuhan si anak. Nah, jangan sampai anak-anak kita menjadi yatim karena apa? Karena ketidakpedulian dari orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, penting untuk kemudian selalu memberikan perhatian semampu kita kepada anak-anak kita karena mereka adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah perintah janjinya untuk berbuat kepada anak yatim, maka di Al-Qur'an juga apa? Ada orang yang rajin ibadah kalau dia tidak peduli kepada anak-anak yatim, ya, tidak berusaha menyantuninya, melindunginya, itu dianggapnya ibadahnya itu hoax, kamu ibadah istilahnya cuma gitu, gerak-gerak itu aja. Karena salah satu indikator orang itu ibadahnya diterima oleh Allah kalau dia memiliki sikap sosial yang baik. Nah, salah satu bentuk sikap sosial itu apa? Kalau kita peduli terhadap anak-anak yatim, fakir miskin, dan itulah mengapa selalu digandeng ya untuk berbuat baik kepada anak yatim dan orang-orang miskin. Seperti dalam ayat utama kita ini, wadzil qurba wal yatama wal masakini. Masa kini bukan masa kini, masa sekarang ya, bukan masa kini, itu jamak dari miskin. Miskin itu malah jamaknya masakin, yaitu apa? Artinya apa? Berbuat baik kepada orang-orang miskin. Nah, pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan orang miskin? Kita tidak temukan definisi di Al-Qur'an, siapa itu orang miskin. Kita tidak temukan definisi di hadis Nabi, siapa itu orang miskin. Termasuk kita sering mendengar istilah fakir, maka disebut fakir miskin. Maka para ulama fikih kemudian membuat formulasi definisi yang berbeda-beda. Ada perbedaan pendapat dan itu tidak masalah. Yang jelas mereka adalah orang yang memang kelompok al-mustad'afun, yaitu kelompok lemah, ya, kelompok yang sewajarnya memang mendapatkan pertolongan. Itu yang pasti. Tapi definisinya ada yang mengatakan misalnya orang miskin itu orang yang memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan standarnya. Itu masuk kategori miskin dan mereka masuk kategori untuk mendapatkan pertolongan termasuk mendapatkan mustahik zakat. Itu adalah miskin. Yang jelas janji untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin ini berarti ada beban bahwa kita harus berusaha agar bisa membantu mereka. Atau ada semacam perintah agar kita dalam hidup ini bekerja keras sehingga memperoleh hasil di mana dengan hasil itu kita dapat apa? Membantu mereka. Maka kalau ada orang yang misalnya kemudian menganggap, oh kita terima aja lah apa yang diberikan Allah, enggak usah kerja keras, enggak usah usaha. Kalau rezeki harus kita, tidak benar itu.
Al-Quran memerintahkan kita untuk berusaha sungguh-sungguh. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menyantuni anak yatim, fakir miskin, kalau kita tidak memiliki kelebihan? Agar memiliki kelebihan, ya, agar memiliki hasil, gimana? Ya usaha. Maka Al-Quran juga memerintahkan kita untuk apa? Untuk setelah sholat, cobalah kamu bekerja, berusaha kemampuan kita. Mari kita lihat contohnya ya. Ini contoh ayat-ayat untuk menunjukkan betapa pentingnya kita bekerja untuk mencari nafkah yang halal. Itu bagian dari kemuliaan, bahkan melebihi orang ibadah. Surah nomor 67, ayat 15. Surah 67 ayat 15 Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihi nusyur." Dia menjadikan bumi untukmu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Iya, ini apa namanya? Jelajahilah, ya, jelajahilah semua sudut-sudutnya untuk apa? Untuk memperoleh karunia Allah. Sehingga kemudian di ayat yang lain kita juga diperintahkan, bekerjalah kamu. Nanti Allah akan lihat usaha kamu dan berapa layaknya kamu diberi hasil, yang penting kamu usaha dulu. Ini di surah nomor 9 At-Taubah ayat 105. Allah berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu Nah, kerjakan. bekerjalah kamu. Ya, Allah tidak menyatakan berhasillah kamu, enggak. Karena ketika seseorang itu telah action, ya, telah menunjukkan usahanya untuk itu sudah bagian dari melaksanakan perintah Allah. Allah tidak pernah menyuruh kita berhasillah kamu. Karena apa? Hasil itu adalah menjadi domainnya Allah. Tugas kita itu bekerja. Nanti hasil seberapa bukan menjadi ukuran penilaian dari Allah, tapi usaha. Nah ini, maka dalam konteks agar kita memiliki cukup apa namanya, cukup ya rizki, cukup katakanlah hasil, sehingga kita dapat sedikit berbagi dengan anak yatim, fakir miskin. Perintah itu sekaligus ya sebetulnya mengandung makna bahwa kita harus berusaha sungguh-sungguh agar kiranya kita dapat menunaikan kewajiban-kewajiban agama yang itu membutuhkan biaya. Ya kita nggak mungkin bisa berinfak, menunaikan zakat, apalagi bicara haji, bicara ibadah umroh. Semua ibadah itu membutuhkan biaya. Biaya dalam konteks apa? Ya tentu saja relatif sekali. Sholat kan harus nutup aurat. Kalau nutup aurat kan harus beli. Kita nggak bisa bikin baju nggak bisa juga kita. Ini kan dia harus dibeli untuk bisa nutup aurat ini. Bahkan kemudian apa? Dalam bentuk yang lain juga demikian halnya. Maka sekali lagi, kalau ada paham yang fatalis ya, tidak mau bekerja, tidak mau usaha, itu paham yang bertentangan dengan spirit semangat Al-Qur'anul Karim yang merintahkan kita untuk giat bekerja. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Janji kaum Bani Israel berikutnya setelah berbuat baik kepada orang tua, kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin. Berikutnya apa? Nah ini berbeda sedikit. Wa qulu linnasi husna. Yaitu apa? Berbicaralah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Ingat, berbicaralah kepada manusia. Artinya apa? Kepada semua yang jenisnya manusia. Allah tidak mengkhususkan misalnya wa qulu lil muslimina husna. Bicaralah kepada orang muslim dengan baik. Enggak, dari seluruh manusia. Disinilah pentingnya kita untuk memperhatikan tutur kata kita, pembicaraan kita, pola komunikasi kita. Karena ingat, setiap apa yang kita ucapkan, itu semua ada catatannya nanti. Karena ada malaikat yang selalu akan mencatat atas setiap ucapan kita. Mari kita lihat surah nomor 50. Surah 50. Ayat 18.
Allah berfirman di ayat ini, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Tidak ada satupun ya kata ucapan yang kita ucapkan, melainkan ada malaikat yang selalu mencatatnya. Pertanyaannya, malaikat mencatat untuk apa? Apakah untuk koleksi? Begitu. Apakah untuk koleksi? Enggak. Tapi untuk apa? Untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban. Surah nomor 17 ayat 36 itu menyatakan bahwa ingat ya, setiap ucapan kita, setiap postingan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Udah tak delete kan dari HP kita. Begitu kita sudah send, itu sudah masuk servernya malaikat itu. Sudah itu terinskripsi, apa itu istilahnya itu? Wes kesimpan, nanti harus dimintai pertanggungjawaban. Ya. Surah 17 ayat yang ke-36 firman Allah, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu pendengaran, penglihatan, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Maka penting untuk kita selalu bertutur kata yang baik, ya, hindari cara komunikasi yang buruk. Mohon maaf kalau kita baca ini para penggiat media sosial ya, khususnya para netizen itu yang bikin komen-komen di apa aja, Masya Allah, seringkali kita sangat sedih. Sehingga kalau ada penelitian yang mengatakan bahwa netizen yang paling tidak sopan, netizen Indonesia, kan ada penelitian itu ya tahun lalu itu nggak ada salahnya, itu benar itu. Kalau kita baca tiap hari, mesti mereka kayak apa ya, kayak tidak merasa bahwa ucapan mereka itu diminta pertanggungjawaban gitu, kayak begitu. Jika menyebarkan bohong, bicara yang mengandung caci maki, misalnya begitu, itu kayaknya enteng saja gitu. Nah, seringkali kita menganggap remeh gitu ya. Maka Allah juga mengingatkan itu. Kamu menganggap remeh ya hal seperti itu. Padahal itu besar, itu konsekuensi dosa di sisi Allah. Kita lihat Mbak, surah 24 ayat 15. Apa firman Allah? إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah itu adalah soal yang besar. Kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu adalah soal yang besar. Ya kan? Yaitu apa? Tadi itu tentang sebarnya berita bohong, hoax, dan seterusnya. Salah satu pihak yang sangat diuntungkan kalau kita itu bicara buruk, kalau kita itu menyebarkan hoax yang akhirnya mengadu domba, menimbulkan permusuhan, itu setan. Maka berhati-hatilah, kita jangan mendukung setan. Kita ini jangan jadi supporternya setan gitu. Karena kalau sampai kemudian kita komunikasi yang tidak benar, terus kemudian menimbulkan permusuhan, itu sekali lagi yang akan dibahagiakan, disenangkan itu setan, tepuk tangan kalau kita berantem itu. Termasuk suami istri yang berantem. Itu kita menimbulkan permusuhan atau pertengkaran. Surah 17 ayat 53 misalnya, Allah berfirman di ayat ini, wa kullu ibadi yaqulu allati yahsan inna syaitan yanzakhu bainahum inna syaitan kana lil insani aduwwan mubina. Auzubillahiminasyaitonirrajim.
Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya, kuncinya apa? Bicaralah yang baik. Rasulullah menyatakan kalau tidak bicara baik, lebih baik diam. Gitu ya. Ini janji Bani Israel di mana mereka akan selalu bicara yang baik kepada manusia dan itu diabari oleh Allah. Nah, apakah sampai situ janjinya? Oh tidak, ternyata tidak. Bani Israel juga pernah berjanji di hadapan Allah bahwa mereka akan menunaikan sholat, mengerjakan sholat. Ini dalam janji berikutnya itu. Wa qulu linnasi husna wa aqimus sholat. Maka tunaikanlah, kerjakanlah sholat dengan baik dan benar. Ini sudah pernah kita bahas ketika di surah Al-Baqarah ayat yang ke-45 ya. Ketika ayat mengatakan wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Apa makna aqimus sholah? Yang kadang diterjemahkan dengan dirikanlah sholat. Terjemahan ini kurang tepat ya, karena aqimus sholat itu maknanya bukan mendirikan, tapi apa? Dama wasabata, mengerjakan sholat dengan baik, benar, dan konsisten. Kata kuncinya 3. Baik, benar, konsisten. Ya kan? Itu berarti apa? Baik dan benar menyangkut cara mengerjakannya, sesuai dengan tata caranya, sesuai dengan syarat rukunnya, dan sesuai dengan waktu utamanya atau waktu yang kita dibolehkan atau mengerjakannya. Tapi juga yang terpenting apa? Konsisten. Konsistensi atau istiqomah itu adalah berakar kata dari kata aqimu itu. Sehingga kemudian kalau aqimus sholah menunjukkan simbol pilar hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pilar hablum minannasnya adalah wa'atuz zakah, tunaikan zakat. Maka di Al-Qur'an seluruh ayat yang memerintahkan sholat itu semua redaksinya pakai aqimu, kecuali satu ayat saja. Yang itu memang bukan perintah sholat 5 waktu, yaitu di surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Itu ayat tentang kurban. Nah, kembali kepada perintah sholat. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Bani Israel sejak zaman dulu, sejak zaman bahkan para nabi juga itu sebetulnya juga syariat rukun Islamnya ya sama. Pilarnya ya sholat, zakat. Gitu ya. Bahkan puasa juga kan diwajibkan atas kalian puasa seperti diwajibkan atas orang sebelum kamu. Maka doa Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyangnya para nabi, di antara doa beliau yang banyak untuk keturunannya itu apa? Mohon supaya diberi istiqomah untuk mengerjakan sholat. Surahnya nomor 14, surah Ibrahim, ayatnya yang ke-40 ya. Allah berfirman, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Iya, ini penting Bapak Ibu. Kalau sekiranya ya, kita sudah dianugerahi keturunan, ada anak, keturunan, bacalah doa ini terus dalam setiap sholat kita, dalam setiap dalam setiap munajat kita, untuk bisikkan kepada Allah agar kiranya anak-anak kita diberikan istiqomah dalam mengerjakan sholat. Sepanjang mereka masih mengerjakan sholat, maka insya Allah kita punya keyakinan berarti masih menjaga hubungannya dengan Allah. Jadi insya Allah kalau toh berbuat salah, khilaf itu tidak akan jauh. Pasti akan kembali lagi. Kenapa? Masih berada di jalur aman. Masih berada di jalur yang nyaman sekali. Maka kalau misalnya anak-anak kita sudah mengerjakan sholat, tapi meskipun belum khusyuk, jangan dituntut dulu berlebihan. Ini kadang kita juga sebagai orang tua kurang kurang bijaksana. Wong anak baru SD, SMP dituntut khusyuk. Kamu kalau sholat ya jangan goyang-goyang toh nak, mbok ya khusyuk. Lah wong yang tua aja nggak bisa khusyuk loh anak disuruh khusyuk. Mereka sudah mau sholat sudah alhamdulillah. Itu yang harus kita ingatkan. Maka salah satu doanya ini, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati.
Ya Tuhan kami, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang istiqomah mengerjakan ibadah sholatnya. Ya, sekali lagi apa? Ini simbol hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun secara secara fungsional, sholat sebetulnya bukan hanya hubungan dengan Allah, tapi dengan hubungan yang baik itu punya implikasi, punya efek positif. Di antaranya apa? Al-Quran mengatakan dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini yang disebut di surah nomor 29 ayat 45. Ya, surah 29 45 Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah dan sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Iya, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. sungguhnya sholat itu dapat menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Digandengnya selalu ya perintah mengerjakan sholat dengan menunaikan zakat, Bapak Ibu, itu menunjukkan bahwa inilah pilar utama dalam agama kita, yaitu apa? Istiqomah hablum minallah dan istiqomah kebaikan kita dengan sesama. Sehingga ini harus proporsional, harus seimbang. Bagaimana kita ingin taat kepada Allah, tapi pada saat yang sama kita juga memelihara hubungan dengan sesama kita. Karena ada kecenderungan sementara pemahaman yang ada, ya ada kelompok kecil lah itu. Seringkali demi untuk mengikuti aturan pemahaman taat kepada Allah, tapi sering mengorbankan hubungan dengan sesama. Ya, ini yang saya kira kadang perlu kita ibarat bandul jam ini jam dinding kan ada bandulnya gitu ya, bergerak kanan kiri itu ya. Nah, ada yang kemudian kanannya itu selalu ingin taat kepada Allah. Nah, tapi kemudian apa? Hubungan manusianya jelek. Nah, itu hubungan kekeluargaan ya putus karena ingin melaksanakan perintah agama ini ketat gitu ya. Tapi sebaliknya ada yang kemudian terlalu ngiri. Terlalu ngiri itu apa? Terlalu ke manusia sehingga hubungan Allahnya nggak beres juga. Nah, yang benar itu apa? Tengah, seimbang, proporsional. Tetap kita menjaga hubungan kita dengan Allah dengan baik, istiqomah. Tapi pada saat yang sama kita juga harus tetap menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia yang baik. Itu terlebih kalau itu kerabat sendiri, tadi ya anggota kerabat, keluarga. Jangan sampai hanya persoalan kecil dalam agama khilafiyah, ya perbedaan pendapat. Kita korbankan hubungan sesama kita. Ini yang hari ini tuh banyak sekali kalau kita tidak hati-hati. Maka kita harus terus berjuang ya untuk bagaimana menyampaikan pesan agama ini bahwa kedua pilar ini tidak boleh dominan salah satunya, harus proporsional. Pilar hablum minallah dan pilar hablum minan nas itu harus. Karena kalau tidak maka itu menjadi sebuah model pemahaman yang kurang tepat. Yang tepat kita harus tetap menjaga bagaimana hubungan kita dengan Allah secara baik dan pada saat yang sama kita juga tetap menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Nah, ayat ini kemudian ditutup dengan keterangan ataupun pernyataan dari Allah. Kenapa kemudian judul kita sebut janji yang diingkari? Karena kemudian Allah menyatakan summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ya, tapi kamu kemudian berpaling, mengingkari. Kalian wahai Bani Israel kemudian kalian mengingkari janji-janji itu. Kecuali sebagian darimu saja yang tidak ingkar. Nah, ini menunjukkan lagi-lagi apa? Objektivitas Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak mengeneralisir langsung ya. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu tidak gebiah uyah. Ini bahasa Inggris, bahasa Jerman ya. Gitu ya. Tidak mengeneralisir, tidak kemudian dianggap semua Bani Israil jahat, enggak. Selalu dikatakan begitu. Banyak. Itu enggak semua gitu. Meskipun kecil sedikit tetap diapresiasi. Ada sebagian kecil dari kamu ternyata yang
nggak membangkang. Tapi kebanyakan memang mereka adalah mengingkari janji. Maka kalau ada orang yang suka berjanji dan suka diingkari, itu menjadi salah satu temannya Bani Israel. Na'udzubillahi min dzalik. Caranya gimana agar kita tidak menjadi orang yang ingkar janji? Ya jangan sering berjanji. Itu caranya. Tapi kalau sudah terlanjur berjanji, ya harus berusaha untuk ditepati. Perjanjian yang paling utama kalau kita apa? Dalam kita itu perjanjian utama ya pernikahan itu. Pernikahan ini janji paling utama kita. Maka usahakan untuk tetap mengokohkan perjanjian kita dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehingga nanti tidak hanya akan menjadi sakinah di dunia, tapi juga sakinah nanti di akhirat. Amin. Insya Allah. Silakan Mbak Rima, saatnya kita buka. Terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan ditulis di chat, nanti insya Allah akan saya bacakan. Sudah ada pertanyaan nih Pak Ali dari Ibu Yeti Murcahyo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Di Al-Quran surat ke-9 ayat 105, apakah perintah bekerja ini berlaku untuk kaum perempuan? Karena saya pernah dengar bahwa sesungguhnya perempuan dilarang bekerja seperti istri-istri Nabi Muhammad SAW dulu, tidak ada yang bekerja di luar. Jadi dianalogikan sebaiknya perempuan di dalam rumah saja. Terima kasih. Baik, makasih Bu. Mari kita lihat ayatnya Bu Yeti ya. Surah nomor 33. Surah 33 ayat 33. Ini ayat yang tadi Ibu sampaikan yang menjadi dalil untuk perempuan tidak boleh bekerja di luar rumah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan jangan. Udah cukup. Baik, Pak. Ya. Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumahmu. Nah, redaksi ayat ini kemudian dijadikan dalil oleh sementara orang, saya tidak menyebutnya ulama ya, karena kalau ulama tidak ada yang umumnya ulama yang benar gitu ya, mayoritas ulama tidak memahami ini sebagai ayat larangan bekerja bagi wanita. Saya ulangi ya Bu ya, mayoritas ulama tidak memahami ayat ini sebagai larangan wanita untuk bekerja. Tapi mayoritas ulama memahami bahwa perempuan itu maksudnya punya tugas khusus dalam kehidupan domestik rumah tangganya. Itu maksudnya. Kata waqarna fi buyutikum, hendaklah kalian fokus dengan menjaga rumah tangga suamimu. Maka urusan-urusan domestik rumah tangga itu menjadi tanggung jawabnya adalah istri. Itu maksudnya begitu. Kalau dikatakan istri Nabi tidak ada yang bekerja, keliru Bu. Siti Khadijah bekerja. Bahkan beliau itu malah pengusaha. Maka kemudian Siti Khadijah itu kalau sekarang itu mungkin ketua Ikatan Wanita Pengusaha Mekah. Itu kan kalau Indonesia kan ada IWAPI ya, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Itu ada Ikatan Wanita Pengusaha Mekah. Itu ketuanya Khadijah. Begitu dinikah sama Nabi ya beliau nggak pensiun. Waktu itu Nabi Muhammad belum menjadi Nabi. Ya, tapi setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi, tidak ada kisah yang menyatakan, udah karena aku jadi Nabi, kamu tidur di rumah aja, nggak usah kerja, enggak ada. Artinya apa? Mari kita lihat ayatnya yang lain yang mengatakan bahwa seorang wanita juga kemudian diizinkan untuk bekerja demi kemaslahatan hidupnya. Kita lihat surah nomor 16 ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, Masya Allah. Ya kan? Sama. Itu jadi kalau seorang wanita punya usaha atau bekerja, asal mereka halal, bisa membagi tugas-tugasnya, maka dalam Islam mayoritas ulama mengatakan itu tidak masalah. Itulah mengapa di zaman Rasul juga ada yang punya, di zaman Khalifah Umar misalnya, ada seorang wanita menjadi ketua pasar, menjadi berkontribusi dalam peperangan, mengajar. Aisyah itu mengajar.
profesinya kalau sekarang dosen Aisyah itu. Bahkan mungkin guru besar gitu. Aisyah itu ngajar sabar itu kan bekerja sebetulnya gitu ya. Jadi ditinggal di rumah, dekem saja itu. Dekem itu apa ya? Bukan gitu, tapi tetap diberi ruang karena apa? Wanita juga manusia gitu, bukan separuh manusia yang harus tinggal di rumah saja enggak. Tapi mereka juga punya hak untuk sukses, punya hak untuk berprestasi, punya hak untuk aktualisasi diri. Cuma sekali lagi memang tanggung jawab kewajibannya berbeda. Kalau suami punya tanggung jawab memberi nafkah kepada keluarganya. Kalau istri ya memberi kewajiban taat kepada suaminya. Kalau toh punya nafkah untuk membantu keluarga atas keridhaan suami. Kira-kira begitu ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi pokoknya nggak apa-apa ya Pak kerja asal rumahnya tetap beres ya Pak ya. Nah, rumah tetap beres. Jangan sampai nggak kerja rumah nggak beres juga. Lu ada kok itu. Dia nggak kerja di rumah aja tapi nggak beres juga rumahnya gitu. Itu masalah juga itu. Baik gitu. Terima kasih Mbak. Yep. Ini dari Nino ini Pak. Assalamualaikum Pak Ali. Mohon penjelasannya apabila kita sering menitipkan anak kita kepada orang tua kita. Itu gimana ya Pak sebenarnya? Boleh apa Boleh enggak? atau enggak? Boleh atau enggak nitipin anak ke orang tua? Itu Mas Nino ya. Ya jawabannya apa? Niat kita apa? Niat kita kalau kemudian pertama ingin supaya anak kita ada di perlindungan orang yang tepat. Karena neneknya umumnya kan baik. Yang kedua apa? Ini juga hiburan bagi neneknya. Maka hal seperti itu insya Allah itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau niat kita tanpa apa namanya, karena kalau cari asisten mahal, terus orang toko ada untuk membebani malahan kita. Meskipun kadang nggak niat, tapi faktanya membebani gitu ya. Orang tua seharusnya juga harus mohon maaf istirahat, nyaman karena anaknya udah gede, udah di kok masih dibebani untuk ngurus cucu misalnya, apalagi cucunya nakal itu, walah itu nggak pas itu Mas. Ya kurang pas itu. Maka kembali ke niatnya dan lihat-lihat orang tuanya juga ya, orang tua kita lah. Maka kemudian berhati-hati. Lebih baik kita tetap ya bekerja keras mencari nafkah, nanti kita bisa punya nafkah untuk apa? Untuk kemudian ya katakanlah kalau kita tidak karena suami istri atau ayah ibunya aktif gitu ya, anak kita di tangan pengasuh yang tepat, tapi mungkin masih di dalam pengawasan orang tua. Itu jauh lebih bagus. Jangan sampai orang tua kita yang sudah nyun sewu mungkin usia udah lanjut masih harus kemudian ngurusin popok anak atau kalau pipis itu apa ya sakitnya di sini kadang. Nah itu kasihan lah kira-kira gitu. Nah itu ya. Jadi kembalinya kepada kondisi setiap keluarga kan berbeda-beda. Nah ini nggak bisa satu versi jawaban nih. Maka ya terkadang ada orang tua yang memang mau gitu itu. Udah nggak usah cari pembantu, biar mama aja. Ada yang begitu, orang bersyukur yang seperti itu. Ngapain kamu sering bantu ada mama kok itu? Oh, ini anaknya baik kok. Nah, cuma nganter-nganterin. Oh, itu ada yang begitu. Nah, itu mungkin tentu berbeda ya. Jadi ini sangat kondisional. Tapi kembali ke kita ya, sebagai anak, usahakan jangan sampai ketika kita menitipkan anak kita ke orang tua itu untuk membebani. Itu jangan sampai. Atau kemudian kita memandang, wah ini mama terbebani sekali dengan anak saya, dengan cucunya ini. Nah, itu jangan sampai ya. Karena kalau itu, meskipun mungkin tidak terucapkan, tapi kita harus tahu diri aja. Nggak terucapkan, kira-kira kita tahu diri saja, supaya kemudian apa? Supaya berkah hidup kita. Terima kasih. Lanjut, Ya, Mbak. berikutnya dari Pak Ismail Akbar di Menteng, Pak Ustadz, bukankah setiap ruh manusia dulu telah berjanji kepada Allah? Bagaimanakah kita, lingkungan kita, teman dan lain-lain diingatkan akan hal ini? Iya, betul sekali Pak Ismail. Surah 7 ayat 172 menginformasikan hal ini. Nah, bagaimana lingkungan kita, teman-teman kita mengingatkan hal ini? Maka sering-sering diajak kajian, Pak. Nah, itu bagian dari cara kita mengingatkan bahwa kita punya komitmen terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah sering ingat, itulah mengapa kan di Al-Qur'an kan ada pesan agar kita tidak termasuk orang rugi itu apa? Tawasol bil haq wa tawasol bis sabr. Saling berpesan kepada al-haq. Al-haq itu apa? Allah. Ya, kebenaran maha benar itu adalah Allah. Maka kemudian kita saling mengingat tentang Allah, saling mengingat tentang harusnya kita patuh kepada Allah. Itu bagian dari yang harus kita lakukan, saling mengingatkannya. Nah, kalau memungkinkan itu terus kita lakukan. Maka penting sekali kita bersyukur, kita
diberi kemampuan untuk hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini anugerah yang luar biasa, Pak. Ya kan? Ini di mana majelis ini yang kita tadaburi adalah ayat-ayat Allah, yang kita sampaikan adalah pesan-pesan Allah, ya. Sehingga kemudian harapannya ini bisa terus menumbuhkan, menguatkan kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Mbak. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Dinar Sri Wahyu. Pak Ustadz, ada seorang muslimah yang merasa resah karena tidak bisa mendoakan orang tuanya yang non-muslim dan sudah meninggal. Apa yang harus dilakukan oleh dia, Pak Ustadz? Iya, baik. Terima kasih. Kondisi orang tua kita yang non-muslim di akhirat, kita serahkan kepada Allah. Ini seperti yang diucapkan Nabi Isa alaihissalam di surah nomor 5 Al-Maidah ayat 118. Ya, Allah berfirman, "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Iya, jadi berserah dirilah. Kita anjurkan untuk saudara kita muslimah tadi untuk tidak usah resah. Toh memang kita menjalani takdir kehidupan masing-masing ya. Tapi untuk kita yang masih diberi kesempatan hidup, maka kita bisa berserah diri dengan mengatakan, ya Allah, jika engkau ingin menyiksa, ya terserah wong itu hambamu. Tapi jika engkau ingin ampuni, engkau memang maha bijaksana. Nah, pernyataan maha bijaksana ini menandakan bahwa meskipun aturannya non-muslim tidak diampuni, tapi kalau Allah mau ampuni ya bisa, gitu loh. Karena Allah maha bijaksana. Itu. Jadi ini ruang untuk kita bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian memastikan waduh non-muslim pasti masuk neraka, enggak diampuni. Oh salah, jangan. Itu namanya kita jadi Tuhan, itu magang dari Tuhan. Maka Nabi Isa tadi mengajarkan di ayat itu apa? Semua milikmu kok ya Allah. Namanya milik Allah itu Allah punya prerogatif yang tidak terikat oleh aturannya. Oh namanya pemilik, terserah. Nggak boleh dinyatakan salah kalau pemilik itu. Misalnya, contoh Mbak Rima sudah membuat pengumuman ya kan bahwa ini tempat usaha dibuka jam berapa tuh Mbak bukanya? Jam 9, Pak. 9. Jam 9 sampai jam 6. Jam 6 ya, benar ya? Ya, misalnya gitu. Terus kemudian akhirnya apa? Wah, ini teman-teman besok ini karena sudah nggak pandemi, kita mau pakai dress code yang sama, kita kemudian bersama-sama ke salon gitu. Kita buka jam 7. Ya boleh. Bang pemilik, mau niat buka jam berapa ya terserah. Nggak akan dinyatakan salah, meskipun kita sudah menyatakan buka jam 9, tutup jam 6. Tapi kalau kita satu saat menyalahi aturan yang kita buat, tidak ada yang mengecam. Lu kok jam 6 buka toh? Ya, terserah kita toh, itu milik kita. Nah, contohnya begitu ya. Maka kira-kira nih, meskipun Allah mengatakan Allah tidak mengampuni dosa syirik, Allah tidak mengampuni orang yang non-muslim. Tapi kalau Allah mau ampuni, ya itu milikmu ya Allah. Engkau memang maha bijaksana. Nah, mohon pesan seperti ini disampaikan supaya tidak gelisah. Ya, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya. Berikutnya dari Bapak Sandi Rubianto. Bagaimana untuk orang-orang yang belum dapat pekerjaan sama sekali, Pak? Sudah mencari kemana-mana tetapi belum rezeki juga. Bila seperti itu kondisinya, apakah rezeki masih jauh darinya? Terima kasih. Iya, rezeki tidak hanya berupa gaji ya Pak Sandi ya. Jangan lupa, rezeki tidak hanya berupa gaji. Allah lihat dari usaha kita. Maka kemudian jangan membatasi rezeki Allah hanya seputar hasil kerja atau gaji. Bukan. Kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi usaha, itu juga rezeki loh. Kita masih bisa ngaji sore ini, rezeki banget itu. Ya, itu berarti apa? Allah ingin apa kita lebih serius, lebih sungguh-sungguh, lebih sabar. Maka seperti itu. Kalau setiap orang cari langsung dapat, itu nanti ya hidup nggak jadi indah. Justru indahnya itu di sini. Kita jatuh bangun, kita termasuk yang bangun usaha mungkin berkali-kali rugi, ditipu orang. Nah, itu namanya hidup ya begitu. Maka termasuk kita mencari kerjaan kok belum dapat misalnya begitu sampai sekarang itu. Tidak usah kecil hati. Tapi teruslah kita berpasabat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmahnya. Kenapa kok seseorang ketika
punya hajat untuk mendapatkan pekerjaan kok belum dapat. Kita jangan kemudian merasa, aduh buntu. Tidak ada hidup buntu. Yang ada itu pikiran orang yang buntu. Ya. Hidup ini selalu menawarkan jalan keluar. Kalau toh kelihatan gang buntu, jalan terus, itu ada belokannya kok. Kita aja yang ngandang kejauhan, aduh buntu, akhirnya balik. Ya sudah, putus asa namanya. Maka tetaplah kita beroptimis, tetap kita berprasangka baik kepada Allah, tetap kita berserah diri kepada Allah, istiqomahkan ibadah kita, dan seterusnya ya. Itu insya Allah, seandainya toh kemudian sampai akhir hayat kita, akhirnya kita belum atau dianugerahi pekerjaan tertentu, percayalah kita sudah menyelesaikan tugas hidup kita dengan baik. Ya kan? Karena kita hanya diperintahkan untuk ikhtiar, bukan hasil. Jadi ini yang saya kira harus terus kita jaga agar jangan berprasangka buruk. Jangan sampai nanti malah tiap hari bikin status, apa dosaku? Misalnya gitu. Malah nanya lagi, untung nggak dijawab. Jawab malah banyak. Enggak ya. Jadi artinya apa? Kita tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Yeti Rohmiarti, Pak. Assalamualaikum Pak Ali. Apakah santunan ke anak yatim dapat dilakukan melalui yayasan? Oh, baik. Apakah santunan di anak yatim dapat melalui yayasan? Tentu saja dapat ya. Ini kan kerjasama namanya. Kadang orang tidak tahu siapa saja sih anak yang yatim itu yang bisa kita santuni. Maka kita bekerja sama dengan orang-orang yang membina, mengurus gitu ya. Maka kita nyantuni dengan membantu mereka, asal kata kuncinya apa? Amanah ya. Kita yakin bahwa ini lembaga amanah, ini yayasan yang amanah, orangnya amanah, betul memang anak itu anak-anak yatim yang dipelihara, dijaga, dididik dan seterusnya itu, maka itu insya Allah sesuatu yang baik saja. Gitu. Jadi tidak harus langsung ke anak yatimnya, tapi lewat siapa saja, kalau kemudian betul itu amanah, maka itu tidak mengurangi keutamaan kita menyantuni anak-anak yatim. Baik. Lanjut. Ya, bisa juga melalui Yayasan Pesantren Nurul Quran ya Pak Ali ya. Siap. Ya, insya Allah. Amanah kan ya Pak ya. Iya betul. Lanjut. Berikutnya dari Ibu Wiwit Supartono, Pak Ali. Bagaimana pendapat Pak Ali bagi pensiun dan mengandalkan hidup barangkali ya dari bunga deposito? Ya, ini memang akan ketemu dengan jangankan masalah pensiun ya, yang nggak pensiun pun dengan deposito itu kan khilafiyah ya, memandang tentang bunga bank atau bunga deposito ini. Sehingga kemudian kalau situasinya seperti itu, kita tidak memperoleh atau saudara kita, orang tua kita yang pensiun tadi tidak memiliki sumber lain sejauh ini, kecuali hanya itu, maka lagi-lagi itu katakanlah bunga deposito sebagai sesuatu yang riba sehingga haram, itu darurat. Masuknya begitu. Darurat. Gitu. Maka kemudian yang penting apa? Luruskan niatnya. Luruskan niat kita. Luruskan niat bahwa kita sebetulnya tidak nyaman dengan ini, tidak menikmati dengan ini, tapi sebagai bagian dari bentuk ya karena Allah anugerahkan ataupun beri jalan masih seperti itu, ya daruratnya seperti itu ya, sehingga kemudian tidak wajar kalau kita yang nggak bantu, yang nggak ngasih support, malah nyalahkan, nggak wajar ya kan. Sudah nggak bantu, nggak support, malah nyalahkan, wah itu, tapi kita juga nggak ngasih solusi gitu. Misalnya kalau kemudian itu kerabat kita, ini depositonya jangan ya, tak kasih nafkah setiap bulan, wah itu bagus sekali itu, bunga depositonya itu nggak usah diambil, atau ini pindah ke syariah aja, nanti bagi hasilnya lebih nyaman, monggo. Itu solusi-solusi yang saya kira menenangkan gitu ya, daripada kita biasanya menyalahkan tapi nggak beri solusi. Itu yang terjadi di masyarakat kita seperti itu. Tentu itu bukan sikap yang bijaksana. Kalau seandainya, karena tentu setiap orang akan menghadapi problemnya masing-masing ya, sehingga kita harus lihat satu persatu, tidak generalisir ya, seperti itu. Yang jelas kalau masih memungkinkan punya pilihan untuk jenis usaha yang lain yang bisa lebih katakanlah tidak menimbulkan khilafiyah kehalalannya, silahkan lakukan. Misalnya kemudian ini uangnya dibelikan untuk apa? Katakanlah beli apartemen atau kontrakan, sehingga kemudian kita bisa hasil dari situ ya. Kemudian itu tentu lebih menenteramkan. Tapi kalau itu di situ nanti nggak ada yang ngurus, aku malah repot.
aku nggak mau dibebani kayak gitu, ya monggo silahkan. Ya, maka kalau memungkinkan ya tentu saja tetap saja kalau bisa berinfak, bersedekah itu juga lebih baik dengan hasil itu. Terima kasih. Berikutnya dari Bapak Sandi lagi nih Pak, Bapak Sandi Rubianto. Pak, setiap hari masuk di WhatsApp, di handphone saya, yayasan dan panti dari mana-mana, sampai ada dari Riau, Palembang, dan lain-lain. Yang di Jakarta juga banyak sekali yang WA untuk meminta sumbangan. Awalnya dikasih, tetapi lama-lama semakin banyak yang menghubungi. Akhirnya di-delete aja. Apakah itu salah? Baik, terima kasih. Tentu saja niat delete kita ingin meyakinkan hati bahwa ini aman. Ya, apalagi kalau kemudian lewat WA kita nggak kenal orangnya, kenal pengurusnya, di mana itu, Bapak mendelete-nya itu untuk menjaga keamanan hati, tentraman hati, maka nggak ada masalah. Dalam agama boleh-boleh saja itu, ya kan? Apalagi di zaman sekarang ini ya kita tidak verifikasi itu. Maka sikap Bapak untuk memblok bahkan untuk menjaga diri supaya hati kita tetap tentram, saya tetap akan berbagi tapi dengan orang-orang, lembaga yang memang amanah meyakinkan, maka seperti itu adalah sikap yang baik. Justru yang itu yang disebut Muslim cerdas itu begitu. Ya jangan kemudian niat baik saja tanpa kemudian melihat kepada siapa kita berbuat baik. Nah itu sehingga kemudian kita tidak sekedar niat ya, tapi juga harus mau sedikit dalam tanda petik untuk mungkin mencari informasi, menggali informasi tentang apakah ini benar, apakah ini amanah, apakah ini lembaga yang kredibel dan seterusnya. Itu menjadi satu tugas tambahan agar kita tidak hanya terjebak pada kemudian sekedar beramal. Begitu. Terima kasih, Pak Sandi. Jadi sebenarnya boleh ya Pak ya, misalnya kan emang suka banyak tuh yang meminta sumbangan, minta bantuan, tapi kan ada yang bilang bahwa pokoknya kalau ada yang minta tuh kasih aja gitu. Cuman kan kadang-kadang kita pengen tahu juga apakah orang ini amanah atau enggak. Jadi nggak masalah ya sebenarnya. Surah nomor 2, ayat 263 itu, ayatnya mengatakan begitu. Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yajtau'aha. Ucapan yang baik dan kemudian pemberian maaf itu lebih baik ketimbang kita memberi tapi nanti nggak nyaman gitu loh. Jangan-jangan ini nipu ini, jangan-jangan bukan kita. Maka kalau kemudian ragu gitu kita mengatakan pas datang minta mohon maaf belum bisa. Itu lebih bagus. Itu lebih menenteramkan. Mohon maaf belum bisa. Padahal sebetulnya kita ragu dengan orang ini misalnya gitu. Karena ada orang yang sering kali datang apalagi yang membawa proposal gitu. Boleh saya lihat profilnya atau nomor rekening nanti kita transfer, malah nggak mau. Harus transfer kalau mau ya guys, loh itu berarti kan nggak niat baik. Ini berarti mungkin ada udang di balik bakwan. Itu ya tentu saja kita tetap berhati-hati itu termasuk ajaran agama kita. Begitu ya. Baik, mungkin demikian. Cukup, Mbak Satu Rina? lagi boleh nggak nih Pak? Satu Ada lagi, satu boleh? lagi Ibu Dini Safitri ya. Ya. Sikap bagaimana yang harus kita lakukan terhadap orang yang berhutang tapi tidak ada itikat melunasi bahkan malah balik mencela kita. Wow, iya. Ini pertanyaan banyak orang soalnya Pak. Iya betul, ini ada yang mayoritas anggota ini pengajian langsung dalam hati gue banget tuh itu ngalamin kayak gitu ya gitu ya. Pertama, itulah mengapa ya kenapa di dalam Al-Qur'an ada ayat paling panjang itu berkaitan dengan utang piutang. Salah satu poin ayat paling panjang itu di Al-Baqarah 282 itu apa? Agar dicatat. Gitu, agar dicatat. Sehingga tercatat ada saksinya itu untuk menjadi bukti kalau kemudian orang yang berhutang itu kemudian wan prestasi atau tidak ada niat baik, kita cukup punya pegangan itu untuk kemudian menuntut hak kita. Itu perintah agama itu. Jadi jangan main percaya ya, itu nggak apa-apa gitu. Kecuali kalau kita sudah akhirnya mengikhlaskan, nanti nggak kembali nggak apa aku ikhlas orang ya enggak silakan monggo itu pilihan gitu. Tapi kalau kemudian misalnya, apalagi kenapa itu ada perbankan pembukuan itu tujuannya karena namanya tadi itu ini sesuatu yang memang hubungan antar manusia itu nggak mudah sehingga kemudian atas orang yang ternyata kita ketahui kok dia tidak punya itikat baik ya kemudian kalau kita punya cukup bukti ya kita bisa tuntut kita minta keadilannya untuk kemudian kita di hadapan hakim dalam artinya yang berwajib tapi terkadang dalam konteks Indonesia ini kan kita nggak mau ribet kan tapi yang jelas itu bukan sikap orang yang baik kalau sudah punya utang malah musuhin, sudah ditolong kok malah mencela kita.
hanya gara-gara mungkin pernah kita ingatkan tentang kewajibannya. Sebetulnya kalau kita dihutangi terus mengingatkan kewajiban, itu kan bagian cara menolong juga. Kebayang nggak nanti kalau orang ini meninggal masih punya niat nggak niat bayar? Wah, itu urusannya akhirat itu. Ya kan, kalau rugi dunia berapa lama sih? Tapi kalau sampai rugi akhirat, Masya Allah. Maka kalau nagih itu niatnya bukan sekedar supaya dikembalikan. Tapi niat pentingnya mengingatkan supaya Anda nanti itu nggak ada urusan di akhirat. Itu. Jadi kalau niat baik seperti itu yang sudah kita sampaikan, orangnya tetap MT, tahu Mbak MT? Muka tembok, itu nggak ada niat baik sama sekali untuk bayar, ya sudah. Maka urusan berikutnya harus kita lanjutkan, kira-kira begitu. Nah, kadang kita ketemu, tapi seandainya sekali lagi, nah yang lebih lebih sakit lagi itu kadang yang seperti itu kawan sendiri, teman dekat, warga dekat, wah itu ya Allah. Nah, itu namanya ujian hidup dunia itu zaman akhir ini ketemu orang macam-macam itu ya ada gitu. Maka seperti itu, pertama kuatkan kesabaran kita, yang kedua agama memberi ruang kalau kita ingin menuntut hak kita, nah, itu juga tidak dinilai salah. Ya, kita dinilai salah. Karena apa? Ini adalah persoalan hablum minan nas yang harus diselesaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdoa bersama ya. Yang pertama kita mendoakan Bapak almarhum Bapak Dr. Andes Edi Doro Jatun Sanusi MBA. Ini ayahanda dari Mbak Ratih, salah satu pengurus Al-Qolam yang aktif ya, Mbak Ratih. Kita menyampaikan ucapan duka cita atas wafatnya almarhum ayahanda. Kemudian juga kita berdoa untuk Ibu Nora Ulahude binti Detuaje, ini juga orang atau ibunda dari salah seorang jamaah kita. Untuk yang telah wafat, kita memohon kepada Allah semoga dianugerahkan husnul khatimah, diampuni kekhilafahnya dan diterima amal baiknya. Dan yang sedang berjuang untuk berobat, sedang berjuang untuk memperoleh kebaikan di saat-saat sedang sakit, semoga juga Allah memberikan yang terbaik kepada ibunda kita ini. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf atas kekhilafan. Mbak Rima akan menutup kaji kita sore ini. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmu yang tentunya sangat bermanfaat untuk kami. Kajian yang akan datang insya Allah akan berlangsung pada hari Rabu 23 Juni 2021 pukul 4 sore. Masih mentadaburi surat Al-Baqarah ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saya Rima Wirasakti, Nadia Laras kepada Sari Tilawah dan Diana Mukhdi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.